Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Halaman 478. Babul walimah, bab tentang walimah. Walimah itu artinya undangan jamuan makan, mengundang orang lain untuk makan bersama, itu namanya walimah. Kalau di kita syukuran, ya itu walimah. Syukuran haji, syukuran imah, syukuran khitan, syukuran barudak lulus sekolah gitu ya, syukuran anak diangkat jadi ASN misalkan, itu mengundang pasti makan-makan kan, disebut syukuran mah. Piraku itu makan-makan, kapok mau datang-datang deh. Nah yang model begitu bahasa hadisnya, bahasa Arabnya walimah. Jadi walimah itu bukan hanya pernikahan, walimatul khitan, walimatul safar ya, walimatul bait, apa aja pokoknya mengundang makan itu walimah. Ya. Kalau traktir jajan di luar kan. Kalau ini mah ngundang makan ke rumah ya. Jadi bapak-bapak misalkan ini sesudah di sini mau diamalkan ya, mengundang saya ke rumah bapak untuk makan, nah itu bapak berarti walimah. Tentu dalam konteks nikah, karena memang pernikahan erat dengan walimah. Walimah itu mengundang orang lain untuk datang dan kemudian disuguhi makanan. Hadis yang pertama dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat pada tubuh Abdurrahman bin Auf atharos sufrotin, bekas dandanan. Siganya nu dandane dandan nikah kan bedanya gaya gitu, ada bekasnya. Bekas make up, meureun bekas apa kalau sekarang. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Mahadza, apa ini? Menegara raya kieu cenah aya naon ieu teh?" gitu. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Saya menikahi seorang perempuan dengan mas kawin 1 nawah dari dhahab, dari emas, setengah dinar 1 nawah itu. Setengah dinar berarti kurang lebih 2 juta. Ini karena di masa awal hijrah kan. Di awal hijrah itu Abdurrahman bin Auf ditawari oleh saudara angkatnya Sa'id bin Ar-Rabi', saya punya istri 2, silakan pilih. Saya punya kebun banyak, kita bagi 2 saja. Tapi Abdurrahman bin Auf gak mau. Kata dia, tunjukkan di mana, di sini pasar. Lalu dia datang ke pasar, sorenya sudah bisa bawa makanan. Selang beberapa hari sudah bisa menikah. Ya, jadi Abdurrahman bin Auf skill entrepreneurship-nya bagus. Kenapa Nabi tidak diundang? Ya karena ini kalau sekarang nikahnya nikah agama. Yang penting nikah dulu, punya istri yang mengurus di Madinah, kan pengungsi. Kelah mikiran hajat nama cenah. Fa barakallahu lak, lalu Nabi mendoakan semoga Allah memberkahi kamu.
Jadi ringkasnya begitu ya, barakallahu lak. Kalau mau lengkap, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Aulim walau bisyatin, walimahlah, adakanlah walimah, undang orang lain untuk makan meskipun dengan seekor kambing. Kambing di Arab itu hewan yang paling murah. Kalau sekarang ayam. Adakanlah walimah meski dengan seekor ayam. Nya kambing oge teu naon, kambing kira-kira berapa orang ya? Ya mungkin sekitar 100 orang. Tapi orang Arab mah kambing hiji teh ku sorangan. Dulu ketika saya di Garut ada syekh dari Madinah pesen nate hotel bintang 5. Makanya di Garut hotel bintang 5 teh. Aya Tirta Gangga teu kapake. Dan nggak ada lagi yang lain izin hotel bintang 5 di Garut saat itu. Yang kalau sekarang mulai ada banyak. Lalu pesen kambing guling, tah hiji beak ku sorangan. Urang mapan ku 10 teh, ieu ku sorangan habis. Jadi gambarannya kalau sekarang di kita 1 ekor ayam. Ini menunjukkan bahwa walimah itu sangat dianjurkan meskipun menghidangkan makanan yang minimalis. Tong nepikeun kata aya walimah teuing, bapak menikahkan cenah ieu mah da keur Covid nya, tetapi keur Covid ge onangan udah deukeut ya buat makan-makan di rumah bapak. Koman nikah deui, sok susulumputan tetenya. Tekenging Pak nya memang halal tapi tetap walimah. Undang orang lain makan di istri kedua, di istri ketiga, di istri keempat. Halal itu, poligami itu bukan haram. Susulumputan mah juga nu haram ya. Kenapa harus sanes abdi bade ngamalkeun nya sanes. Jadi kenapa harus sembunyi-sembunyi? Ya, jadi kalau memang sesuatu yang halal nggak usah sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi menyuruh walimah. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dunya, apabila diundang ahadukum, salah seorang dari kalian, ilal walimah, ke walimah, faliyatiha, maka hendaklah mendatanginya. Muttafaqun alaih wali Muslim, idza da'a ahadukum akhahu falyujib, apabila salah seorang di antara kalian mengundang saudaranya, hendaklah dia datang. Ursan kan au nahwahu, baik itu walimah urs pernikahan atau semacamnya. Yang tadi kita bahas walimah itu tidak hanya walimah pernikahan, ada juga walimah lainnya. Jadi bapak-bapak dianjurkan mengadakan walimah. Ini bagian dari a'linun nikah. Nikah itu harus diumumkan. Yang kedua, bapak-bapak yang diundang wajib datang. Wajibnya henteu sunat, wajib. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jeleknya makanan adalah makanan walimah. Yumna'uhum man ya'tiha, tidak diundang orang yang layak datang. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang orang yang tidak mau datang. Maksudnya yang seharusnya datang orang miskin teu diundang soknya. Pilih-pilih orang mengonang. Misal kirana ngamplopna kosong atau amplopna leutik mau diundang. Pilih-pilih. Yang kita kenal tokoh, dan diundang yang tidak mau datang, tidak butuh datang, tidak butuh ikut makan karena dia bisa makan dengan enak sendirinya. Nggak usah
datang ke undangan untuk makan enak. Maksudnya ini peringatan bagi kita. Kita kalau mengadakan walimah jangan pilih-pilih berdasarkan strata sosial. Kalau pilih-pilih berarti itu syarrut ta'am. Walimah yang jelek. Jelek itu berarti doraka. Jangan pilih-pilih. Semua diundang. Wa man lam yujibid da'wah, dan siapa yang tidak menghadiri undangan faqad asallaha wa rasulah, dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Kalau kita diundang wajib datang. Kalau tidak mampu datang, jelaskan kenapa tidak bisa datang. Jangan sampai yang mengundang kemudian bertanya-tanya. Ini mau undangan pengajian, undangan nikah, undangan apapun, datang wajib. Ini juga menunjukkan, ya, di saya dulu ada tetangga, mudah-mudahan sekarang sudah tobat, tetangga bapak saya, ramai menggunjingkan dia hajat di satu gedung besar, ya, di kota Bandung, di Bandara Husein. Tapi yang diundangnya hanya orang-orang tertentu, termasuk bapak saya. Eta mah da Pak sepakat tetangga-tetangga daerah datang semua dan menghabiskan makanan. Jeung teu bisa dihalangan ku satong da kabeh loba. Keur mah tetangganan deh gitu. Sampai habis makanan. Dan orang tua saya sebelumnya ditanya mau datangannya, Cet. Kata orang tua saya, terlepas yang mengundang pilih-pilih atau tidak, Bapak mah wajib datang. Oh iya, ini hadisnya. Ya, jadi meskipun yang mengundang pilih-pilih berdasarkan strata sosial, maka tetap kita yang diundang wajib datang. Ya, jika artis sudah menang nanti artis dia mau menang fakir miskin. Ya. Kemudian berikutnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum falyujib, apabila diundang salah seorang di antara kamu hendaklah dia wajib datang. Fa in kana shaiman, jika dia sedang saum falyusolli, hendaklah dia mendoakan. Salat di dia lain salat. Salat kan artinya doa. Wa in kana muftiron falyat'am, kalau dia berbuka silakan makan. Ini jadi dalil, Pak, saum itu bukan halangan untuk hadir ke undangan. Dan jangan menganggap undangan itu sebagai pengacau saum. Duh deh puasa ing aya undangan. Padahal apa hubungannya? Kan cenah diundang wajib datang. Iya wajib datang, itu wajib mendoakan, lain wajib dahar. Saya kebetulan kan cukup sering saum, ya, termasuk Sabtu Ahad. Sering saya datang ke undangan, bahkan pernah 3 undangan hari Ahad, 3-tiganya di gedung besar. Saya saum, datang biasa mendoakan, ngamplop normal, ngamplop senar abdi gitu. Bahkan pernah sama istri saya kelihatan, Pak, nu kadua nu katilu mah tong gede-gede teuing. Nah, pan moal dahar. Dahar di nu kahiji. Nah, ceteda kaundangan teledek dahar mah tinggal ka restoran. Keundangan itu kita mendoakan dan berbagi kebaikan, ya. So kada dongkol Bapak mun hajat, uang dari hajat itu tidak sebanding dengan pengeluaran hajat. Mendogol, misalkan keluar 150 juta, menang tina undangan kan 5 juta atau 50 juta pun jangan oge gitu. Jadi ada harapan kan, semua yang hajat pasti ada harapan dari uang itu. Meski itu bukan jadi syarat sah, ya. Yang wajib itu datang dan mendoakan. Ada di Tasik, saya diundang, kebetulan bawa keluarga, nikahnya dipisah, laki-laki sebelah sini, perempuan sebelah sini, tapi nggak dihijab.
Jadi saya bisa melihat istri saya bisa melihat saya. Tapi dihijab. Area makannya dipisah, ada laki, perempuan, ada area family. Nah, ini enak bagi saya. Karena anak saya laki-laki semua. Jadi kalau dipisah laki perempuan rugi ke abdi. Ibu nah ini jangan makan, nah, abdi liweuh budak. Ada pernikahan ustad di Bandung begitu. Duh, cete kayak mendoanang ku si ustad dia pertimbang-timbang cete dak datangna gitu ripuh soalnya. Kita juga cari istri kita di mana, di parkiran Dila gitu. Jadi kalau yang di Tasik itu bagus. Laki-laki, perempuan, ada area family ya, keluarga. Jadi kita masih bisa makan bareng sekeluarga. Itu istri saya lapor, Pak, di mana tempat amplopnya? Duka. Katanya can orang tayang deui. Datang lagi, tuh aya Pak, hanya supaya balik we. Lalu bulan depannya saya ngaji ke Tasik, saya tanya, Kang Haji, kamari Pak Haji hajat pembojo melarian kotak amplop tuh aya laras. Si bapak mah pas 2 kali hajat teu entong disadian kotak amplop. Bapak teu butuh duit, butuh doa cenah. Ustaz cenah bagian siangnya. Sadayana ustaz bagian siang. Bagian pagi itu semua tetangga yang di sini. Dan tidak dikasih kartu undangan, si bapak cenah sumping ka bumi nguriling. Ibu, bapak, abdi bade hajat dinten Ahad kaping sakitu sumpingnya tapi enjing bisi beakeun beurang mah cenah. Memang kita datangnya siang. Dan ente si aya beakeun mah memang kelihatan bekas banyak orang katingali kan beda. Oh gitu. Sigana ceteke mun abdi hajat bakal gitu ngan jigana moal hajat. Karena anak saya laki-laki semua. Jadi saya bilang cete ustad wae kalau hajat aya kotak amplop si bapak mah hajat. Bapak mah teu butuh duit, bapak mah butuh doa anu ikhlas. Jadi itu bukan syarat juga, tapi kalaupun adanya isian ya, Pak. Karena bagian dari nanti udah dibahas ya kita dulu bab hadiah. Ya, bab hibah yang harus dibalas. Jadi ketika tuan rumah menyajikan jamuan makan, maka kita memberi uang, itu mah sudah jadi transaksional dan yang halal sudah jadi ada. Jadi sekali lagi bapak-bapak, kayak kemarin kan hari Ahad pas tanggal 15, aduh cenah ieu aya nu hajat pas tanggal 15 tengah bulan, wios Pak teraskeun we saumna mah nya. Biasana lamun urang harus abdi keur saum sok dibekalan tuluy loba atau dianteuran gitu. Kemudian di halaman berikutnya dari hadis Jabir kata Nabi fa insya'a ta'ima wa insya'a taroka. Apabila dia mau silakan makan, kalau dia mau silakan tinggalkan. Jadi yang saum boleh buka ya. Kan tadi kata Nabi kalau mau silakan buka. Tentunya bukan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan mah dan teu aya gitu. Hajat di bulan Ramadan. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul walimah awwala yaumin haqqun. Makanan walimah hari pertama hak, wajib. Wa ta'amu yaumits tsani sunnah. Makanan pada hari kedua sunnah. Boleh didatangi, boleh tidak. Wa ta'amu yaumits tsalis sum'ah. Dan makanan pada hari ketiga sum'ah, pamer, sum'ah. Wa man sam'a, ini mannya ketinggalan. Wa man sam'a sam'allahu bih. Siapa yang pamer, maka Allah akan memamerkan keburukannya. Jadi bapak-bapak kalau mau hajat maksimal 2 hari. Dan kita wajib hadir di hari pertama, hari kedua mah silakan mau hadir mau tidak. Hari ketiga jangan, itu berarti nu hajatna pamer.
Kecuali kalau, tapi tetap ya kayak Ustaz Aceng Jakaria, beliau itu kalau anaknya laki-laki beliau pasti hajat di Garut, dan rongkah bahkan lebih mewah dibanding nu hajat. Contoh misalkan ada kan menantu beliau di Bandung 2, nu di Bandung di Kopo tadi dia panggilan Pak Haji kantos ka ulam, saya datang diundang, seminggu berikutnya dapat undangan lagi. Nah nu iya keneh. Saya tanya ke anak tertuanya, Ustaz, kita nu kamari di Kopo muhun da siapa mah kitu. Kalau anaknya laki-laki nya siapa cenah di keluarga istri tarangonang orang Garut. Tapi kalau nanti udah pulang nah baru siapa hajat deui. Lamun teu kitu cenah piomongkeun. Ustad hajat meniti ulam-ulam. Endek ulam-ulam cenah da lain ustad nu hajat. Yang hajatnya kan keluarga perempuan. Wah kabayang tuh. Ustad Aceng hajat nu diondangna leuwih loba tibatan ondangan keluarga perempuan nyusahkeun. Jadi kata Ustad Lutfi, si apa mah kalau beliau menikahkan anak laki-laki hajat deui di Garut. Ngundang orang-orang Garut, Tasik, Ciamis, terutama warga Persatuan Islam diundang. Abdi jadi 2 kali ya. Itu tidak lebih dari 2 hari. Kemudian ada sahid penguat dari hadis Anas riwayat Ibnu Majah. Berikutnya dari Sofiyah binti Syaibah radhiyallahu anhuma qalat aulaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'i bimuddaini min syair. Nabi sallallahu alaihi wasallam walimah salah seorang istrinya 2 mud syair. 2 mudnya 2 kiri tuh, 2 rawat, 2 seduk, 2 siuk. Yang mana kurang lebih 2 liter. 2 liter gandum syair. 2 liter sakumahaeun. Ya. Samejikomun berenya mun meja mun beasna. Samejikom kan buat berapa orang. Jadi terbatas. Karena memang sedang terbatas. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kemarin Pak, Nabi itu kalau mas kawin mementingkan 200 juta. Tapi kalau walimah ya seadanya saja, ya. Seadanya makanan apa dihidangkan. Ini sama dengan hadis yang pertama tadi. Jadi adakan walimah tidak harus mewah. Kalau kita kan didahulukan gengsi. Ya. Jadi kapangi ku abdi, hari bayaran ke pasantren mayar, hari hajat bisa. Duh karikeun hajat maksakeun wae. Hari mayar iuran hese wae. Jadi segala maksakeun, dan banyak tetangga hubungannya retak gara-gara walimah. Nah, buat walimah itu nganjuk kaditu kadiu maksakeun. Enggak boleh, udah aja semampunya. Ada makanan buat 10 orang, undanglah tetangga yang terdekat. 10 orang. Yang enggak boleh itu tadi nu pilih-pilih. Dia mampu mengundang tetangganya yang dekat, tapi pilih-pilih. Anu jauh diundang, nu beunghar, anu deket tidak diundang. Nah, itu yang doraka itu. Kalau memang mampunya buat mengundang 10 orang, 10 orang saja. Wa Anasin radhiyallahu anha qala aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Khaibar wal Madinah 3 layalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah singgah di antara Khaibar dan Madinah selama 3 malam. Yubna alaihi bi Sofiyah. Dibangunkan tenda untuk beliau bersama Sofiyah. Maksudnya pernikahan beliau dengan Sofiyah. Lalu sunnahnya kan Pak, nanti ada di bab poligami, di bab berikutnya. Pokoknya minggu depan bapak-bapak nggak boleh absen. Soalnya temanya hot ya, tentang poligami. Kalau poligaminya ke janda, itu malam pertamanya 3 malam. Nggak boleh kemana-mana, 3 malam di sana. Kalau poligaminya ke gadis, 7 malam. Jadi 7 malam
Bapak bukan mau tong balik. Tong balik cicing we di istri kedua. Paling video call we ke istri pertama mah. Nah, ini Nabi mengamalkan ini karena Sophia binti Huyai. Huyai itu presidennya di Khaybar, Yahudi Khaybar, ya. Gubernur Yahudi Khaybar. Nah, suami Sophia mati dalam perang Khaybar. Sophia jadi tawanan, lalu pun Nabi dimerdekakan sebagai mas kawinnya dan dinikahi. Dan karena sunnahnya malam pertamanya 3 malam, maka Nabi selama 3 malam itu nggak pulang, diam saja di sana. Kan dulu mau babarinya kemah, ya, berkemah di tempat antara Khaybar dan Madinah. Fada'autul muslimin ila walimatihi. Lalu saya mengundang kaum muslimin pasukan perang Khaybar kepada walimah beliau. Ini walimahnya tidak di Madinah, di perjalanan ke Sapar walimah. Pak, ieu janten dalil bapak nu sering keluar kota, Pak, nya nikah deui. Ieu dalilna teh. Tong mah kebalik, Pak, ti leungi mah. Komo ka gadis mah 7 malam. Famakana fiha min khubzin wala lahmin. Tidak ada roti, tidak ada daging. Kalau sekarang tidak ada nasi, tidak ada daging. Wa makana fiha illa an amara bil anto. Yang ada hanya Nabi memerintahkan dihamparkan satu hamparan dari kulit. Fabusitot dihamparkan. Faulqiya 'alaiha tamru wal akid wassam. Lalu dikumpulkan di sana kurma, akid itu susu kering, susu bubuk menen. Atau susu kering berupa kayak kue gitunya sigasa sagon. Wasamnu dan minyak samin. Kayak minyak nabati, ya, minyak lemak nabati. Mun ayeuna meureun korma, yoher, ya, tambah minyak pan gitu. Itu walimah Nabi ketika menikah dengan Sofia. Jadi itu kudu aya daging wae. Kalaupun tadi aulim walau bisatin, itu anjuran saja. Karena memang standar makanan istimewa itu pasti daging. Nah, mata ibadah kurban muaranya di daging. Berikutnya dari seorang sahabat Nabi SAW, idza jatama'a da'iyani, apabila berbarengan ada 2 orang yang mengundang, harinya sama, ya, bentrok undangannya, fa'ajib aqrabahuma baban, datangi yang paling dekat pintunya. Nuhiji orang TKI, nuhiji orang Kiara Condong, maka bapak berarti datangi yang TKI, ya, Kiara Condong kan didatangan lagi kalau tidak ada waktu. Tapi kalau ada waktu nya dua-duanya. Fa in sabaqu ahaduhuma fa ajibil ladzi sabaqo. Jika salah seorangnya lebih dahulu mengundang, maka tentu dahului dulu yang pertama kali mengundang. Kalau yang pertama kali mengundangnya orang Kiara Condong, nya ka Kiara Condong lah. Orang TKI mah ada menyusul undangannya, ya. Ini sama juga berlaku buat ustadznya. Ustadz teh jadi mana yang lebih dulu, meskipun jauh, kalau dia lebih dulu ya datangi. Yang kedua, jangan kemudian diterima. Ya penyakit ustadz. Wah, ieu leuwih deukeut, leuwih gede amplopna, tarima we. Anu jauh batalkan. Itu nggak boleh. Di Al-Quran disebutnya wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkatha. Jangan seperti perempuan yang menenun lalu menguraikan lagi tenunannya, itu nggak boleh. Geus nyanggupan lalu membatalkan, nggak boleh. Kemudian Abu Juhaifah radhiyallahu an menjelaskan Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaqian, saya tidak makan dengan bersandar. Maksudnya saya tidak makan dengan niat
akan memperbanyak makan. Saya makan dengan duduk tanggung, mustakzian, duduk gelisah, bulgotan, hanya sekadar mengisi perut saja. Ini pas nih disimpan di Nubab 25, karena kita kalau datang ke hajat pan hayang kabeh diasaan. Nah itu teh saling memperbaiki gizi justru jadi memperburuk gizi. Karena semua masuk ya, semua masuk itu kan berlebihan, memperburuk gizi. Nah, kita kalau ke undangan makan sewajarnya. Udah kenyang udah, tong yang diasaan lain-lain. Da cenah salah yang hajat make jeung diayakeun eta mah jang anu pantangan sangu, tah sadiakeun batagor gitu. Sadiakeun es krim nu geus wararag kayak saya misalkan paginya di sini, siangnya di sini. Agak siangnya kan pasti mau makan es krim paling gitu. Jadi kita nggak boleh kalau kita makan seperti itu bid'ah, ya, tidak sesuai sunnah. Kemudian hadis berikutnya dari Umar bin Abi Salamah, ini anak tiri Rasulullah dari Ummu Salamah. Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya gulam, hei jam, samillah, baca bismillah dulu. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wakul mimma yalik, makan yang dekat saja. Karena ini Umar bin Salamah ketika masih kecil hidakan makanan, jabat bismillah lah, jabaku kenca, jabat nu jauh di rongkom gitu tuh. Ya. Kayak anak-anak kalau di masjid buka saum kan, wah paciwuh. Nggak boleh, kita makan yang ada dekat saja. Sampai ngantri. Saya pernah datang ke undangannya belum beres, padahal udah setengah 12. Ayo cet, saya mau pulang lagi. Kak tuh usah lebar cenah makan tinggal di cenah segala aya enak. Tuh makan saja yang dekat, yang jauh tuh kudu jalan-jalan di teh enggak usah. Yang ada yang dekat makan. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Abbas, Nabi SAW dihidangkan satu hidangan sarid. Sarid itu roti kuah, siga roti bubur kacang. Kata Nabi, kulu min jawanibiha, makan dari sisi-sisinya, wala ta'kulu min wastiha, jangan makan dari tengahnya. Fa innal barokata tanzilu fi wasatiha, karena barokah turun di tengahnya. Bapak lamun dina majikom nu da koktelan nu tengah nu sisi. Nu tengah berarti teu barokah apa teu makanan. Harusnya ngambil di sisi dulu, jangan tengah dulu. Sayuran naon pasti di tengah heula. Salah itu, hilang berkah. Makanan teu jadi gizi Pak, jadi hitut tunggul. Jadi kolesterol, ya. Jadi lemak jenuh. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan, ma'ada Rasulullah SAW ta'aman qattu. Rasulullah tidak pernah menghina makanan sekalipun. Karena idastaha sayan akalahu, kalau beliau suka makan, wa in karihahu tarokahu, kalau beliau tidak suka tinggalkan. Tapi kan bapak-bapak ibu-ibu membalik ti hajat pasti diomongkeun dahareun. Jeung teteh sok tara sadar kadengieun ku tukang hajatna, menyakitkan. Kalau enggak suka udah repeh, tong dipoyok. Itu sama dengan menghina ciptaan Allah. Jabir menjelaskan dari Nabi SAW, jangan makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Kemudian di hadis berikutnya, kalau minum jangan bernapas di dalam wadah, nggak boleh. Kalau bernapas di luar mah 3 kali itu dianjurkan, tong disekaliguskan. Ya. Aku lo qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhubungan dengan undangan, Ustaz. Tadi kan disampaikan oleh Pak Ustaz bahwa kalau mengundang dengan pilih-pilih, dan kalau diundang harus hadir. Nah sekarang kebalikannya Ustaz. Kenyataannya bahwa yang diundang pilih-pilih Ustaz.
ini kurang kenal kan harus hadir. Ya, itu gimana Ustaz? Tadi hadisnya jelas ya, yang tidak hadir ke undangan sudah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk di situ betul-betul. Iya. Saya pun hari habis memang sesaksinya, karena Sabtu Ahad itu kegiatan. Ya. Tapi sebisa mungkin, meskipun tetangga yang ya bukan siapa-siapa gitu. Dan kalau saya datang, Ustaz nuhun. Nggak boleh kita, meskipun ya mohon maaf, dari segi makanan kan beda lah di gedungnya, beda anu catering gitu. Tapi dengan kehadiran kita, semoga jadi berkah betul-betul buat yang mengundang. Jadi entompang lah, maksiat. Kecuali memang ya saya akuilah karena Sabtu Ahad saya banyak kegiatan di luar, seringnya diwakili oleh istri saya. Kecuali yang jauh yang harus pakai mobil, maka saya dengan istri maksakeun lah wayahna tentang bagian tina syariat. Haji lah, sepuh lah. Terkait dengan undangan tadi Ustaz, tidak pilih-pilih tetangga kita, apakah itu termasuk tetangga yang non-muslim? Jadi seandainya ada tetangga muslim yang agak jauh dengan tetangga non-muslim yang dekat, pilihannya misalnya metodenya mana dulu? Yang pertama itu. Yang kedua, sering di kita itu yang tokoh-tokoh itu mengadakan rumah atau hajatan itu lebih dari 3 malam, kadang-kadang ada sampai 1 minggu. Padahal mereka masyarakatnya muslim itu salah satu adalah dulu pernah teman saya di orang Padang dinikahi oleh orang Sulawesi. Orang Sulawesinya itu memang nengkrat gitu. Dia cerita, wah sampai 1 minggu setiap malam. Gimana Ustaz? Terima kasih. Yang pertama, undang-mengundang itu hak sesama muslim. Tapi tidak dosa mengundang yang non-muslim. Yang dosa itu kalau kita datang ke undangan non-muslim, yang di tempat undangan itu ada kemaksiatan. Apalagi ada ritual-ritual agama yang lain, nggak boleh kita datang. Atau kita datang dan mendoakannya nggak boleh. Kan mendoakan orang kafir nggak boleh. Jadi kalau kita diundang non muslim silakan datang, seukuran hubungan ketetanggaan kan. Tetangga itu kan ada tetangga, ada hak tetangga, ada hak muslim, ada hak kerabat. Hak tetangga itu diantaranya bertegur sapa, menjenguk, hak tetangga. Nanti hak kerabat itu silaturahim, ya, mendahulukan memberikan kebaikan kepada keluarga. Ada lagi hak muslimnya tadi salam, mendoakan, itu hak sesama muslim. Hak yang khusus sesama muslim nggak boleh ke orang kafir. Kita mengundang orang kafir silakan sebagai hak tetangganya. Tentu tetangga di sini bukan berarti tetangga rumah saja, tetangga pekerjaan mungkin, ya. Kan tetangga juga dekat dengan kita karena sama-sama proyek. Misalkan kalau Pak Haji dulu bangun rumah, langganan teh si engko gitu, beli barang-barang ke si engko, boleh dionang boleh. Soalnya kita pasti nanyakan, wah didinya cenah aja temu onang-onang ke saya gitu. Tetangga itu kan, itu tetangga kerja. Ya. Jadi boleh. Yang kedua, memang ada di Sahih Bukhari asar ya, dikutip oleh beliau, tapi bukan riwayat dari Nabi, dari sahabat. Ada salaf yang sampai 7 hari. Tapi saya pribadi lebih ihtiyat, hati-hati syubhat. Sesuatu yang ada dalilnya, meski ini hadis ini yang menilai dhaif, tapi kan ada penguat. Dan pang-pang nama disepakati ini oleh Imam Syafi'i dijadikan dasar fatwa. Jadi setidaknya kuat. Maka
yang paling kuat 1-2 hari, lebih dari itu ya jangan. Kan kurangnya tuh karasanya orang sok banyak uang kemudian mengadakan walimah pesta sampai 7 hari 3 hari itu sudah berlebihan. Kalau mau ya berbagi aja ya ke orang-orang miskin, dan kemudian pamer-pamer pesta sampai 7 hari 7 malam. Kecuali kalau misalkan kita nggak sempat datang di hari H-nya, bisanya datang pas hari Kamis misalkan, atau hari Rabu sambil ke TKI ke sini, boleh silakan. Asal tong hajat gitu. Kalau walimanya maksimal 2 hari, jangan sampai lebih dari 2 hari. Jadi pendapat yang mengatakan boleh syubhat ya, karena ini ada hadis yang melarangnya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak ada dalil tentang keutamaan lebih baik tetap saum atau buka secara khususnya. Maka kembali ke dalil umum. Dalil umum ya orang saum kan bagus, tentu lebih bagus daripada berbuka. Tapi kan Nabi tadi membolehkan, kalau mau silakan buka. Seperti Nabi kan pernah membenarkan Salman yang dia memaksa Abu Darda untuk berbuka karena Abu Darda saumna kelebihi, dan Nabi membenarkan Salman. Tapi Nabi sendiri pernah bertamu ke Ummu Sulaim, ibunya Anas, beliau tidak berbuka. Jadi silakan pilihan. Kembali ke dalil umum, kalau saum ya tentu dapat pahala yang tidak diperoleh oleh yang tidak saum. Masalah tuan rumah nggak enak makanannya nggak dinikmati, sekarang mah mudah. Tahu kita sedang saum kan dibingkis ya, dikasih bingkisan khusus, atau yang saya rasakan sendiri sudah dianteran teh. Karena kakaren lagi, saya tidak suudon kakaren, tapi mungkin karena baru selesai kannya. Nah, jadi cenah kamu Pak Ustadz misalkan ya, insya Allah jadi tidak mengurangi penghargaan kita kepada yang hajat, dan karena jelas, dan di sini bukan pamer ya, tapi kalau ada yang nanya dijawab saja, punten nuju saum. Tidak ada aturan ketentuan lebih baik saum, lebih baik buka, nggak ada. Kembali ke dalil umum saja. Enggak. Bisa tapi masih terlihat. Sementara tadi juga bisa mengalami yang ketika kita bawa anak kan ada yang laki-laki ada perempuan. Yang terbaiknya seperti apa? Kalau aturan dipisah tamu undangan laki, jangankan di hajatan, di masjid juga nggak ada hijab itu. Zaman Nabi nggak ada hijab. Makanya kata Nabi, ibu-ibu jangan dulu bangkit dari sujud sebelum bapak-bapak bangkit semua. Kenapa? Karena takut ada aurat bapak-bapak yang terlihat. Dulu kan belum zaman kayak sekarang ya, pakaiannya kumaha baju ihram teu make nanaon deui kan ya, salemar teh salemar we, bisi morosot teh atau naon gitu.
Artinya ibu-ibu bisa melihat bapak-bapak. Sejelek-jeleknya saf perempuan yang paling depan, sejelek-jeleknya saf laki-laki yang paling belakang, karena memang ada kemungkinan interaksi. Terus hadis yang lainnya kata Nabi, ibu-ibu silakan bubar lebih dulu, bapak-bapak jangan dulu bubar, agar tidak ada ikhtilat. Jadi prinsip tidak boleh ada ikhtilat itu kewajiban kita sebagai lelaki, sebagai perempuan. Jangan sampai kemudian kita bercampurnya pak antel yang sajabana. Tetap harus dijaga jarak. Tapi tidak berarti kemudian itu harus dipisah, disekat. Kalaupun mau begitu mah enggak. Cuma saya usul seperti yang di Tasik tadi. Jadi hijabnya tidak sampai kita nggak bisa melihat istri saya di mana. Dan saya nggak bisa melihat pengantin perempuan. Itu yang tadi saya ceritakan Ustadz di Bandung. Yang ngundang sayanya keluarga laki-laki si ibunya. Tapi udah tepang orang si ibunya. Usah cenah kauleman tuh dadak tingali kumaha di hijab. Yang ngundangnya si ibunya. Ya, jamaah kitanya kan jadi kurang bagus. Ya, kalau mau ada hijab dibagi dua laki perempuan, tetap tidak menutup sama sekali interaksi. Kemudian tempat makan dipisah laki perempuan, ada area khusus buat suami istri biar leluasa. Tapi kalau terbatas, nggak harus dipisah, lebih baik biasa saja biar leluasa tamu. Soalnya mohon maaf, tamu lamun dibatasi tidak enak, ya, tidak menghormat tamu. Kaditu munang kesel lah tamu. Engkau ngondang tapi tidak ada perlakuan yang baik kepada tamu, seakan-akan tamu ini penjahat dan sebagainya. Mohon maaf, ini perspektif saya. Jadi yang Nabi tidak lakukan tidak wajib kita lakukan. Kalau kita punya ijtihad untuk memisah, yaitu ijtihad saja, tidak berarti sebuah syariat. Saya pernah tanya guru saya, Ustaz Aceh rahimahullah, Ustaz, kalau pernikahan itu wajib dihijab laki perempuan, atau cenamun kitu mangke angkot oge dibagi dua, dihijab, di pasar dibagi dua. Bapak-bapak belah dia, ibu-ibu belah dia. Susah cenah gitu. Jadi itu bagiannya doruroh. Doruroh itu sesuatu yang mendesak, yang penting untuk terjadi. Kalau tidak terjadi jadinya madorot gitu, darurat. Nah, doruroh itu penting, mendesak, ya. Sesuatu yang dimaafkan. Asal orang teu ngahajakeun we kene-kene terbuka, ya, wah laki perempuan berbaur gitu, nggak boleh. Jaga diri lah gitu. Dek, dalam masalah balima ukuran pernikahan banyak gedung juga diadakan acara adat daerah masing-masing. Contohnya Sunda ada apa? Ya gitu. Banyak atau apa itu ya, itu tidak menyalahi pacar adat. Adat itu terkait akidah, nggak mungkin adat tidak ada akidahnya. Kalau akidahnya di luar Islam, ya, akidah dari orang tua dulu itu istilahnya sunnah jahiliyah, itu haram ada. Tidak boleh ada. Jadi nggak boleh ada yang begitu. Dan saya lihat sekarang udah banyak yang meninggalkan. Midodareni, nincak nog, sawer, siraman, itu nggak ada. Itu kan ada nilai kan, ada akidah. Dan akidahnya nggak diajarkan oleh Islam. Itu akidah sisa-sisa dari Hindu, dari Buddha. Tetap ya.
apalagi kuda renggong, kuda lumping, ya. Itu kan nggak boleh, yang bernuansa makhluk-makhluk hidup itu nggak boleh. Ya. Jadi kita pakai hiburan yang syar'i saja, insya Allah terhibur. Ya. Tidak ada adat-adat yang jahiliyah, insya Allah tetap khidmat. Karena nilai keberkahan itu ada di doa orang-orang solihnya, bukan di midodarenina, di sawerna, bukan. Cukup? Nah, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.